Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat serta dalam lindungannya. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Siti Kemala, nomor induk mahasiswa 220104010155. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangkaian memenuhi tugas final tes mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS M.Sos. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama. 1. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah terbagi 3. A. Landasan ontologi dakwah. B. Landasan epistemologi dakwah. C. Landasan aksiologi dakwah. A. Landasan ontologis dakwah. Ontologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu on berarti ada atau ontos artinya keberadaan, dan logos artinya logis atau pemikiran. Jadi ontologi adalah sebuah teori ilmu tentang hakikat yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. B. Landasan epistemologi dakwah. Sebelum membahas pengertian epistemologi dakwah, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian ilmu dakwah. Jalaluddin Rahmat memberikan batasan ilmu dakwah sebagai ilmu yang mempelajari proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk mengubah individu, kelompok, serta masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan menurut Amrullah Ahmad, memberi pengertian ilmu dakwah adalah sebagai kumpulan pengetahuan yang bersumber dari Allah dan dikembangkan umat Islam dalam susunan yang sistematis dan terorganisir mengenai manhaj melaksanakan kewajiban dakwah bertujuan berikhtiar mewujudkan khairu ummah atau umat terbaik. B. Landasan epistemologis dakwah. Epistemologis dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasan atau titik tolak berpikir. Banyak dari ilmuwan muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada Islam. C. Landasan aksiologis dakwah. Aksiologis adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologis dipahami sebagai teori nilai, yang dimana aksiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari sudut pandang filsafat. Pembicaraan ini dinilai dalam bahasa yang paling umum dan sederhana, seringkali dikaitkan dengan baik dan buruk atau manfaat tidak manfaatnya. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua. 2. Relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain terbagi 2. A. Pengertian signifikasi ilmu dakwah. B. Ilmu bantu untuk ilmu dakwah. A. Pengertian signifikasi ilmu dakwah. Sebelum kita masuk ke pembahasan signifikansi ilmu dakwah, kalian pasti bertanya, apa sih signifikansi? Signifikansi ilmu dakwah menurut Joseph W. Duben, sains aplikatif ditunjuk pada penelitian sains yang dikonsentrasikan dalam pengembangan teknologi. Teknologi sendiri ada dua bentuk, yaitu software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras. Software dari teknologi adalah bagaimana cara memanajemen dakwah. Maksudnya adalah untuk membuat gambaran secara utuh mengenai unsur-unsur dakwah yang dilibatkan. Sebelum pendakwah memulai dakwah, terlebih dahulu pendakwah akan mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang medan dakwah.
Info ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah dakwah, sedangkan hardware-nya adalah mesin dari ilmu dakwah itu. Maksudnya adalah cara penyampaian dakwahnya itu sendiri. Jika dianalogikan dengan komputer, hardware ilmu dakwah ini adalah perangkat-perangkat kerasnya yang kasat mata seperti monitor, mouse, dan lain-lain. Dalam ilmu dakwah, yang berguna sebagai hardware adalah media yang digunakan untuk berdakwah yang mampu menunjang kegiatan dakwah. Setelah dakwah selesai, pendakwah akan melakukan evaluasi setelah dakwah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui titik kelemahan dan kelebihan dakwah. Cara yang digunakan untuk evaluasi dakwah adalah metode eksperimen. B. Ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat diminta bantuan atau dipinjam teorinya untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah. Termasuk dalam komponen ini diantaranya adalah ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, tafsir, hadis, sejarah, peradaban Islam, ilmu komunikasi, psikologi, dan filsafat. Ilmu dakwah selalu membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya, bentuk kerjasama atau keterkaitan antara ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Adapun ilmu dakwah dan ilmu keislaman, ilmu dakwah yang menerangkan seluk-beluk dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain, memiliki kaitan sangat erat dengan ilmu agama atau Islam, seperti tafsir, fikih, perbandingan agama, dan sebagainya. Dengan penggalian ajaran Islam melalui ilmu-ilmu ini, maka semakin dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, baik dengan cara-cara dakwah, pengaruhnya terhadap sikap dan tingkah laku seseorang, media-media dakwah, dan masalah-masalah yang lain yang termasuk objek formal ilmu dakwah. Hubungan dengan ilmu keislaman sejalan dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman penyebaran agama Islam yang berawal dari bentuk penyampaian lisan dan penghafalan ajaran Islam melalui berbagai kegiatan seperti khutbah atau pidato, dialog berbagai arahan dan penyuluhan serta pembinaan, sehingga ajaran Islam yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak itu menggelinding menyebar dari Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhu, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan adapun ilmu dakwah dengan sains sosial, ilmu dakwah dan ilmu sosial memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia. Perilaku keagamaan dai dan mad'u merupakan objek material ilmu dakwah. Perilaku sosial individu atau kelompok jika dikaitkan dengan niat menjadi kajian psikologi tentang motivasi. Jika perilaku tersebut dikaitkan dengan hubungan sosial menjadi kajian sosiologi, dan jika dikaitkan dengan latar belakang budaya menjadi kajian sosiologi, dan jika dikaitkan dengan latar belakang budaya menjadi kajian antropologi. Hubungan antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat menjadi objek ilmu komunikasi. Dan adapun ilmu dakwah dan metodologi sains, metodologi berasal dari kata metode yang terdiri dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti atau cara. Bila ditambah lagi dengan kata logi yang berasal dari bahasa Greek atau Yunani yang berarti akal atau ilmu, sehingga menjadi metodologi, maka diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang ketiga. Paradigma ilmu dakwah terbagi dua. A. Teori sistem dakwah. B. Teori proses dakwah. A.
Teori sistem dakwah. Penulis secara khusus meneliti dakwah Islam dengan pendekatan teori sistem umum atau The General System Theory, yang hasilnya antara lain menyatakan 1. Dakwah Islam adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan berinteraksi dalam mencapai tujuan dakwah. 2. Dakwah Nabi Muhammad SAW berjalan menurut alur sistem dakwah yang diarahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi sunnah Allah yang berlaku dalam dakwah Islam yang bersifat tetap, objektif, dan universal. 3. Dakwah Islam sebagai suatu sistem memiliki masukan utama atau raw input berupa materi pokok dakwah dari wahyu Allah atau Al-Quran dan As-Sunnah ketika dikonversikan menjadi keluaran baik dalam dataran pribadi, keluarga, kelompok, masyarakat, dan negara, telah menimbulkan kemulut dan goncangan sosial yang besar di tengah tata sosial, budaya, dan peradaban yang telah mapan di tengah masyarakat. 4. Momentum berkembangnya dakwah Islam adalah karena adanya keluaran berupa negara yang menjadikan syariah sebagai otoritas tertinggi dalam menilai dan mengatur kehidupan masyarakat dan negara. B. Teori proses dakwah. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap pembentukan atau takwin. Kedua, tahap penataan atau tadhim. Ketiga, tahap perpisahan dan pendelegasian amanah dakwah kepada generasi penerus. Pada setiap tahapan memiliki kegiatan dengan tantangan khusus dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini dapat dinyatakan ada beberapa model dakwah sebagai proses perwujudan realitas ummatan khairan. Baik, kita sekarang masuk dalam pembahasan yang keempat, macam model pendekatan media dan metode dakwah. Terbagi 5. A. Macam dakwah. B. Model dakwah. C. Pendekatan dakwah. D. Media dakwah. E. Metode dakwah. A. Macam dakwah. Macam-macam dakwah dalam Islam. A. Dakwah fardiyah. Contoh dari dakwah fardiyah ini adalah saat sedang menasehati atau memberi anjuran kepada rekan kerja. Ketika kita melihat teman sedang salah atau tersesat dalam ajaran Islam, maka kita bisa menasehatinya dengan baik, yang termasuk dalam dakwah fardiyah. B. Dakwah ammah. Dakwah ammah yaitu dakwah yang dilakukan oleh seseorang yang ditunjukkan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. C. Dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan antara lain dengan ceramah, khutbah, pidato, diskusi, nasihat, dan lain-lain. B. Model dakwah. Penelitian ini menjelaskan penelitian yang memiliki kemiripan atau serupa dengan penelitian terdahulu. Pertama, Ar-Rajib pada tahun 2015 dengan judul Model Dakwah Ikatan Remaja At-Taqwa atau singkatan IKRA terhadap remaja, atau penelitian di RT 002 RW 08 Kelurahan Bahagia Kecamatan Bebelan Kabupaten Bekasi. 1. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis data deskriptif. Model dakwah yang digunakan oleh Ikatan Remaja At-Taqwa atau singkatannya IKRA terhadap remaja mempunyai beberapa model itu menjadi jembatan dalam menyampaikan dakwah serta aktivitas dakwah yang berhubungan dengan permasalahan di masyarakat. Persamaannya ialah sama-sama meneliti mengenai model dakwah. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Ar-Rajabi membahas mengenai model dakwah dalam sebuah komunitas. C.
pendekatan dakwah. Kata pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya, di mana pendekatan dakwah yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubaligh untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human-oriented dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Pendekatan terfokus pada mitra dakwah lainnya adalah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. D. Media dakwah. Dalam buku Ilmu Dakwah karya Moh Ali Aziz dikatakan bahwa media dakwah merupakan unsur tambahan di dalam dakwah. Maksudnya, kegiatan dakwah boleh dan dapat berlangsung meski tanpa media. Contohnya, seorang ustadz yang sedang menjelaskan tata cara tayamum kepada seorang tamu di rumahnya adalah salah satu bentuk dakwah tanpa media. Demikian dikatakan dakwah tanpa media jika beranggapan bahwa sebuah media selalu merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesan dakwah kepada mitra dakwah. E. Metode dakwah. Adapun teknik dakwah adalah di mana cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan metode. Ada beberapa definisi dari para ahli, antara lain yang pertama, menurut Al-Bayanuni, metode yaitu cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara menerapkan strategi dakwah. 2. Menurut Said bin Ali Al-Qahtani, metode yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-kendalanya. 3. Menurut Abdul Al-Karim Zaidan, metode yaitu ilmu yang terkait dengan cara melangsungkan penyampaian pesan dakwah dan mengatasi kendala-kendalanya. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang kelima. Problematika dakwah masa kini terbagi 3. A. Sumber daya dai. B. Mitra dakwah atau mar'u. C. Materi dakwah atau maddah. A. Sumber daya dai. Dalam hal ini, Aziz, dai adalah ulama yang telah mengamalkan ajaran Islam secara benar, pengetahuannya tentang ajaran Islam. Meskipun ulama jika belum mengamalkan ajaran Islam dengan baik, maka ia belum memenuhi syarat sebagai pendakwah. Lebih lanjut, Ali Abdul Halim Mahmud secara panjang lebar menjelaskan persyaratan bagi seorang pendakwah, syarat dan etika atau adab. Dai ini bermacam-macam. Ada syarat etika yang memang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Ada syarat mengenai keagamaan, akhlak, dan komitmennya pada etika Islam, ilmu dan pengetahuannya terhadap agama dan dakwah, pengetahuannya melaksanakan gerakan dakwah, kemampuannya melaksanakan setiap perbuatan yang dituntut oleh dakwah individual dalam semua tingkatannya, kesabaran dan ketabahannya dalam melaksanakan dakwah. B. Mitra dakwah atau mad'u. Menurut Ali Aziz, mad'u di sini diposisikan bukan sebagai objek atau sasaran dakwah, dengan maksud agar para dai menjadi kawan berpikir dan bertindak bersama dengan mitra dakwah. Hubungan ideal antara dai dengan mad'u bukan hubungan subjek-objek, bukan pula sebagai sasaran yang terkesan pasif dan hanya pendakwah yang aktif. Pendakwah bukan orang yang paling dan paling suci di antara manusia. Oleh sebab itu, dengan
kementerian kesejajaran antara dakwah dan mendorong mereka untuk saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran tentang pesan dakwah. C. Materi dakwah atau maddah. Keseluruhan materi dakwah pada hakikatnya bersumber dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Hasbi Al-Siddiqi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Sedangkan Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, atau takrir, dan sebagainya. Secara khusus, Al-Quran menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW, dan sebutan Al-Quran tidak terbatas pada sebuah kitab seluruh kandungannya, tapi juga bagian ayat-ayatnya juga dinisbahkan kepadanya. Maka jika mendengar satu ayat Al-Quran dibaca misalnya, maka dibenarkan mengatakan bahwa si pembaca itu membaca Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-6. Faktor hidayah dalam dakwah terbagi 3. A. Arti hidayah dan macam-macamnya. B. Hidayah dalam kasus konversi agama. C. Hidayah dan ikhtiar dakwah. A. Arti hidayah dan macam-macamnya. 1. Pengertian hidayah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan. Kata hidayatan jika wakaf maka dibaca hidayah. Seperti ucapan bahasa Indonesia, hidayah dalam bahasa berarti irsyad atau tuntunan. Sebagian ahli bahasa menambah arti tuntunan ini dengan adanya keinginan baik. Dengan demikian, hidayah diartikan sebagai tuntunan dan menunjukkan jalan yang disertai dengan keinginan baik. Hidayah secara bahasa juga berarti memberikan petunjuk yang benar. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hidayah Allah adalah petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia, agar manusia berjalan di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebenaran, bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan atau dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Fatihah ayat 6. 2. Macam-macam hidayah dari Wahbah Al-Juhaili dan mufassir besar Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi membagi hidayah dalam kitab tafsirnya menjadi 5 macam, sebagaimana yang dihimpun oleh Quraisy ayat 55, bahwa hidayah Allah ada 4 macam dengan tahapan yang bertingkat. Yang pertama adalah naluri, kemudian disusul dengan panca indera, lalu akal, dan yang terakhir adalah agama. Yang pertama, hidayah al-ilhami atau insting.
naluri, hidayah al-ilham al-fitri, hidayah yang diberikan Allah sejak manusia lahir sehingga membutuhkan makan dan minum. Seorang bayi suka menangis jika lapar atau haus padahal tidak ada yang mengajarinya. Tanpa melalui proses pendidikan, bayi juga bisa tertawa jika ia merasa bahagia. Hidayah ini diberikan Allah tanpa usaha dan tanpa permintaan manusia. 2. Hidayah al-hawas. Hidayah ini diberikan oleh Allah kepada manusia dan hewan. Bedanya, kalau kepada hewan Allah memberikannya sekaligus dan sempurna sejak dilahirkan induknya. Sedangkan pada manusia, hidayah ini diberikan secara berangsur. Dengan hidayah ini, manusia bisa membedakan rasa manis, asin, pahit, rasa enak, tekstur halus, kasar tanpa melalui proses pembelajaran. Pembelajaran dalam hal ini berfungsi untuk memfungsikan hidayah ini secara optimal. B. Hidayah dalam kasus konversi agama. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dalam satu agama ke agama lain, atau bisa juga berupa perubahan sikap dan pemahaman keagamaan dalam satu agama, dari anti Tuhan menjadi fanatik agama, atau bahkan sebaliknya, seperti yang dialami oleh Snoek Voorthuis, seorang orientalis dari Belanda yang masuk Islam di hadapan hakim agama Jeddah dan 2 orang saksi. Tetapi banyak orang yang meragukan keislamannya. Banyak orang yang menilai bahwa Snoek pura-pura masuk Islam agar bisa masuk kota Mekah untuk melakukan penelitiannya. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang memberikan perubahan mendasar pada perilaku keagamaan seseorang. Hidayah dalam agama kadangkala tidak bisa dijelaskan secara rasional dan irasional. Bahkan kadang-kadang mereka yang menerima hidayah saja tidak bisa menjelaskan secara logis. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang ke-7. Efek dakwah dan tahap-tahap dan perilaku mad'u terbagi 4. 1. Persuasi dakwah. 2. Efek dakwah. 3. Tahap-tahap perubahan perilaku. 4. Evaluasi efek dakwah. A. Persuasi dakwah. 1. Pengertian persuasi dakwah, usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun mengubah tingkah laku seseorang. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, cara koersif, yaitu dengan cara paksa, bila perlu disertai dengan teror-teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Yang kedua, ada cara persuasif, yaitu cara mempengaruhi jiwa seseorang sehingga membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. 2. Metode persuasi. Dakwah lebih dimaksimalkan jika menghadapi mitra dakwah yang keras kepala. Jika dakwah persuasi dengan metode ceramah, pembicara dapat menggunakan alat-alat psikologi agar menghasilkan kesan yang mendalam. Deutscher, yaitu meyakinkan audiens dengan menerangkan, menjelaskan, dan membuktikan kebenaran isi pesan dakwah serta menunjukkan tidak benarnya pendapat lain yang bertentangan dalam menerangkan dan menjelaskan tersebut. Pembicara harus menggunakan dukungan sejumlah bukti. Permover, yaitu cara yang menggerakkan perasaan dan kemauan audiensi dengan jalan Direktvertetik, yakni dengan kekuatan perasaan dan keyakinannya. Pembicara melahirkan kata hatinya dengan penuh semangat yang menyala-nyala. Di samping itu juga dengan jalan indirectvertetik, yaitu dengan tidak mengemukakan perasaan dan keyakinannya. Pembicara menggunakan kata-kata yang tegas dan kuat untuk menggambarkan apa yang dimaksud. B. Efek dakwah. 1.
1. Pengertian efek dakwah. Efek atau atsar. Suatu dakwah bukan hanya sekadar umpan balik dan reaksi individu-individu sebagai khalayak terhadap pesan yang dilontarkan oleh dai atau muballigh melalui media massa atau pidato. Akan tetapi, efek itu merupakan paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat di mana dai atau muballigh sebagai komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, yaitu pesan atau isi, metode, dan media yang digunakan. Dai atau muballigh tidak mampu mengontrol kekuatan lain yang berpengaruh pada diri individu seperti filter konseptual individu, kelompok rujukan, pemimpin, pendapat, dan pesan lain yang bertentangan dengan dakwah. Kemampuan menganalisa efek dakwah sangat penting dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dakwah selanjutnya. Tanpa menganalisis efek dakwah, kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang bisa merugikan tujuan dakwah dapat terulang kembali. 3. Tahap-tahap perubahan perilaku. Setiap perubahan perilaku mengalami 3 tahap, yaitu akal berupa keyakinan tentang suatu tindakan, hati berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Terdapat juga 3 proses perubahan perilaku menurut Jalaluddin Rahmat, yaitu efek kognitif, efek efektif, dan efek behavioral. A. Efek kognitif, yaitu yang berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak, akibat yang timbul pada diri komunikasi yang sifatnya informatif bagi dirinya. Setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berpikir. Efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh mad'u tentang isi pesan yang diterimanya. Pemahaman tersebut didahului kegiatan berpikir tentang pesan dakwah. Respon-respon kognitif adalah pemikiran yang dimiliki individu sebagai reaksi terhadap sebuah pesan persuasif. B. Efek efektif, yaitu efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak, diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan 3 variabel sebagai penunjangnya, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Dalam persuasif, efek efektif dapat diketahui melalui sikap yang diberikan mad'u terhadap pesan yang disampaikan oleh dai. Pada tahap atau aspek ini pula, penerima dakwah dengan pengertian dan pemikirannya terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesan dakwah. 4. Evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem atau unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Bahkan evaluasi akan lebih baik jika melibatkan beberapa pendakwah lain, para tokoh masyarakat, dan para ahli. Pendakwah harus inklusif atau memakai sudut pandang orang lain di samping pekerjaannya dengan menggunakan ilmu. Jika evaluasi tersebut telah menghasilkan keputusan, maka segera diikuti tindakan korektif atau teliti.